Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang fraksi lain di DPR. Saya mau mulai dengan Pak Suding yang baru saja diangkat jadi ketua fraksi. Tepuk tangan tuh Pak Suding. Fraksi Hanura. Udah pakai tongkat ya sekarang. Makasih Bang Karni. Apa pandangannya terhadap kasus ini, terutama kasus kunjungan ke lapas Lapas Sukamiskin? Bang Karni, ini suatu hal yang biasa bagi anggota Dewan, sama halnya ketika saya datang ke dapil saya di Sulawesi Tengah, seringkali melakukan kunjungan ke lapas. Itu dalam konteks pengawasan saya di Komisi 3. Beliau, Pak Priyo Budi Santoso, selaku Wakil Ketua DPR yang membidangi Polhukam. Di situ ada Komisi 3. Dan saya kira tidak ada hal yang luar biasa, katakanlah bahwa di situ ada pelanggaran kode etik dan sebagainya. Kalau kita melihat dari kronologis yang disampaikan Pak Priyo tadi dan juga dari Pak Denny Indrayana, ini adalah kunjungan biasa. Kalaupun dikaitkan bahwa ini ada melekat sebagai dalam posisi jabatannya sebagai anggota DPR, nggak ada masalah di situ. Yang jadi masalah dalam kode etik kita di pasal 13 bahwa seorang anggota karena jabatannya mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan diri pribadinya atau orang lain. Nah, kalau kita lihat dari konteks tadi itu melakukan kunjungan dalam ruang terbuka pada kolega-koleganya dan walaupun ketemu orang yang dianggap pernah menyebut, walaupun ketemu dengan orang yang dianggap menyebut ada kaitannya dengan di situ, tapi ini kan tidak ada pembicaraan khusus, tidak dalam konteks mempengaruhi. Jadi saya kira tidak ada pelanggaran kode etik di situ dan tidak ada aturan yang dilanggar gitu loh. Saya kira beliau melakukan kunjungan itu dalam konteks hablu minan nas dan Ya itu dan itu diajarkan dalam agama kita, memperbanyak silaturahmi, apalagi sudah disampaikan ini dalam konteks kemanusiaan. Ini menurut saya memang kita ini, bangsa kita ini penuh dengan kecurigaan yang selalu luar biasa dan dipolitisasi sedemikian rupa gitu loh. Nah, menurut saya ini menurut saya bahwa saya mengapresiasi dan menghargai kunjungan itu, apalagi ketika beliau pada saat nanti memberikan pandangan-pandangan ke Komisi 3, apa yang didapatkan di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin itu merupakan masukan bagi Komisi 3 untuk perbaikan lembaga pemasyarakatan. Dan kita juga paham bahwa lembaga pemasyarakatan kita saat ini sama halnya di beberapa daerah yang lain itu memang membutuhkan perbaikan-perbaikan, baik dalam konteks manajemen dan baik dalam konteks fisik lembaga pemasyarakatan itu sendiri, seperti yang ditemukan oleh Pak Priyo. Saya kira tidak ada masalah. Kalau terhadap kasus sendiri, kasus korupsi Al-Quran dan komputer dan MTS. Iya, saya tidak masuk dalam teknis itu ya. Tapi menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh pengacara tadi, ini memang sangat riskan dalam konteks penegakan hukum kita. Ketika misalnya ada seseorang yang disangka atau didakwa dalam proses persidangan hanya sekedar membuat catatan, hanya sekedar memberikan keterangan, lalu kemudian mengaitkan orang tersebut, lalu kemudian itu dianggap terlibat dalam kasus itu. Ini sungguh sangat ironi menurut saya dalam konteks penegakan hukum kita saat ini. Ya. Apalagi seperti yang disampaikan bahwa ini sekedar catatan, tulis tangan yang bersangkutan, ada TBS di situ, ya. Tapi yang bersangkutan sendiri mengatakan bahwa ini untuk menaikkan fee-nya gitu. Ya, Bang Karni, ini ada jangankan Pak Priyo, ya, anggota dewan biasa pun sebenarnya itu biasa dicatut namanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasa ke mitra-mitra kita menelpon, oh ini ada permintaan ini dan itu dan saya kira ada kejadian yang sudah ditangkap segala macam, dan itu suatu hal yang biasa. Dan menurut saya aparat penegak hukum betul-betul mencermati, jangan lalu kemudian terjadi karakter assassination ya terhadap orang hanya sekedar berupa catatan, hanya sekedar berupa keterangan, lalu kemudian dipolitisasi sedemikian rupa bahwa orang ini terlibat dalam kasus itu. Itu jangan sampai terjadi. Baik, jadi ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan, Bang Karni. Kan pertama, di hukum itu dia tidak pernah tunggal. Dia ada yang namanya sebab akibat atau kausalitas. Kan kita ingin mencari korelasi hubungan kedatangannya Pak Priyo ini dengan PAT. Seperti itu kan, rame dibicarakan seperti itu.
Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan ada korelasinya kalau Pak Priyo ini datangnya sebelum PAT itu menarik pernyataan-pernyataannya, maka dia punya kepentingan untuk mempengaruhi. Atau kalau bahasanya kawan-kawan KPK sekarang ini disebut dengan trading influence seperti itu. Ini kan sudah selesai pasca seperti itu. Jadi apa yang akan dipengaruhi lagi? Seperti itu. Itu catatan saya yang pertama. Jadi sesungguhnya dalam teori kausalitas ini tidak ada sebab akibatnya, tidak ada hubungannya yang melekat seperti itu. Yang kedua, kalau kita melihat hal yang seperti ini yang tadi Saudara Suding baru kemukakan nih, ketua fraksi baru, beliau ini agak galak tapi agak lemah nih sekarang ini. Mungkin karena ketua fraksi, dan ini Bung saya terima Twitter ini, kok LLC kali inilah yang paling lunak dan soft betul katanya. Pak Jurur biasanya menggebu-gebu, kok jadi soft juga malam ini kan. Santun, agak santun. Tapi kata-katanya cukup tajam katanya. Ada beberapa hal yang saya kira agak mengkhawatirkan saya, Bang Karni, dalam proses penegakan hukum ini. Tadi Suding sudah mengemukakan bahwa kita setuju bahwa pemberantasan korupsi ini menjadi agenda utama kita. Semua masyarakat setuju bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama. Tapi dalam rangka pemberantasan korupsi ini kan ada koridor-koridor hukum juga. Tidak bisa hanya, Bang Karni, catatan seseorang atau sebutan orang, pembicaraan orang satu saat dengan lain, bahwa itu menjadikan bukti. Dia harus didukung oleh alat-alat bukti yang lain. Kalau itu hanya dijadikan, betapa banyak orang korban. Saya bisa juga memfitnah orang. Saya tidak suka dengan anggota DPR sana, saya sebut, tolong sebutkan ini, tolong sebut itu, bahwa dia terima fee. Nah, karena harus didukung dengan fakta-fakta bukti yang lain. Kalau proses penegakan hukum kita seperti itu yang sering dikemukakan, itu terjadilah tirani itikat baik. Dalam proses penegakan hukum, tirani itikat baik. Nah, oleh karena itu, apa yang saya kemukakan tadi, sesungguhnya tidak ada argumentasi yang kuat. Kalau dalam bahasa Latin itu yang disebut dengan adversum solemne loquitur. Tinggi sekarang istilahnya. Jangan bicara menghadap matahari, atau jangan melakukan argumentasi yang sia-sia, Bang Karni. Itu yang kedua catatan saya, Pak Jurur. Pak Jurur tadi mengumumkan, kenapa tidak serahkan aja mekanisme peradilan, kan seperti itu, biar untuk mengklirkan dan mengklarifikasi. Ya Pak Fajrul kan seperti itu. Tapi hal itu kok tidak diperlakukan Pak Fajrul, bahkan ikut menandatangani petisi pada waktu kasus Bibit Chandra. Kasus Bibit Chandra kan mau dibawa ke pengadilan, rame-rame kan semuanya, kenapa kita tidak serahkan pada mekanisme proses peradilan? Seperti itu. Kasusnya Bibit Chandra, padahal sudah jelas itu, ada pra-peradilannya, ada harus dibawa ke pengadilan, tapi kan mekanismenya di depan ring. Kasus kawan itu sampai sekarang ini menjadi tersangka 2 orang. Kenapa Pak Jurul pada waktu itu tidak menggunakan argumentasi itu juga pada hari ini seperti itu? Nah, jadi saya kira Bang Karni memang ada persoalan anggaran. Kalau Bang Karni tanya, saya 2 hari ini, beberapa hari ini, terutama Komisi 3 dalam rangka pembahasan anggaran ini jadi perhatian juga Pak Priyo sebagai pimpinan. Saya minta betul atensi, betul Pak Priyo sebagai pimpinan DPR. Menurut saya ada siklus pembahasan anggaran yang sakit di DPR ini. Siklus anggaran yang sakit. Kalau kita lihat APBNP yang kemarin saja, tidak mungkin kita bisa membahas APBNP itu hanya diberi waktu 1 hari. Dengan satker yang begitu banyak. Kalau kita ini mitra kerja kita 14. Dengan dokumen yang sebal itu. Kita juga wajib membahas sampai satuan 3. Saya bilang apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita sekarang ini membahas anggaran, itu kan kewenangan kita. Kita membahas anggaran, menggulkan anggaran. Yang jadi persoalan itu kalau kita menikmati dari proses pembahasan itu. Nah, itu yang tidak mungkin kita lakukan 1 hari. Nanti terjadi persoalan. Nah, ini kan sudah dibahas di Komisi 3. Semua bisa kena. Hari ini hal-hal yang seperti itu yang terjadi dalam proses pembahasan anggaran. Oleh karena itu saya kira siklus pembahasan anggaran ini memang perlu dipikirkan Pak Priyo. Di undang-undang kita mungkin DPR sudah tidak perlu lagi membahas sampai satuan 3. Karena kita tidak mungkin membahas satuan 3 itu di komisi itu. Dokumen itu baru diserahkan. Hari ini mau rapat, hari itu juga mau rapat. Saya kritik kemarin dengan kawan-kawan KPK. Anda kan sudah melihat proses ini kan ruang untuk terjadinya persoalan. Kenapa tidak melakukan konsep pencegahan dalam proses penganggaran seperti ini? Kita minta, Pak Priyo, ini ada persoalan yang besar. Ini suasana psikologis, kawan-kawan ini mengalami ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Kan sekarang, dulu justru DPR sendiri yang minta satuan 3. Ya itu yang dulu, kita merasa. Iya, setelah KPK bergerak, jadi takut semua sekarang. Ya termasuk membahas anggaran KPK sendiri. Tapi yang saya pujikan kompak DPR malam ini. Kita rehat saja.